Cerminan Persistensi Laba Studi Literasi Manufaktur di Indonesia oleh Salahuddin Bilawati dari Universitas Kepulauan Semarang. Hingga saat ini, persistensi laba masih menjadi topik yang hangat dalam dunia penelitian di akuntansi dan keuangan. Beberapa industri di Indonesia ini masih memiliki karakteristik yang cenderung menghasilkan laba berfluktuasi dan yang persisten. Dan sifat karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba yang konsisten dari periode ke periode, dan merupakan hubungan kompleks yang melibatkan beberapa faktor yang menjadi determinasi dari persistensi laba tersebut. Berdasarkan review dari penelitian terdahulu, maka di sini terdapat 4 variabel, yakni tentang volatilitas penjualan berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Hal ini dinyatakan oleh Rizkia dan Afrika pada tahun 2021. Penelitian Gusnita dan Takwa pada tahun 2019 dan Renaldo et al. Pada tahun 2023 menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Maulana dan Riana pada tahun 2021, jenis industri yang stabil memiliki arah hubungan positif terhadap persistensi laba. Sedangkan Mariani dan Suryani pada tahun 2021 dan Elisa pada tahun 2022 menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dari variabel lain akan berdampak pada keberhasilan laporan keuangan. Ini yang berarti bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif terhadap persistensi laba. Jika dihipotesiskan, maka volatilitas penjualan memiliki dampak yang negatif terhadap persistensi laba, sedangkan ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan jenis industri memiliki dampak yang positif terhadap persistensi laba. Metode yang digunakan untuk menguji apakah hipotesis ini dapat diterima atau ditolak, yakni berdasarkan teori sinyal dengan populasi dan sampel sebanyak 83 sampel dari industri farmasi, utilitas, F&B, otomotif, energi, dan teknologi informasi. Sedangkan sumber data yang digunakan yakni berupa data sekunder dari laporan keuangan perusahaan tahun 2019 hingga tahun 2022. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu regresi linear berganda. Maka, berdasarkan metode-metode yang telah disebutkan tadi, diperoleh hasil penelitian pada tabel 1, uji statistik deskriptif dan uji T, yakni dari volatilitas penjualan sebesar negatif 0,452, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 dari volatilitas penjualan akan menurunkan sebesar 0,452 dari persistensi laba. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan tingkat hutang, jenis industri, dan ukuran perusahaan. Karena di sini tidak ada simbol negatif, maka dapat dilihat bahwa ketiga variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap persistensi laba. Dilihat pula bahwa standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-ratanya, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebaran data dari variabel-variabel tersebut relatif merata. Sehingga hipotesis 1 dapat diterima, hipotesis 2 dapat diterima, hipotesis 3 dapat diterima, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga dapat diterima. Kita menggunakan variabel dummy untuk mengukurnya, di mana variabel dummy itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama, angka 0, simbol 0, yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki laba yang cenderung fluktuatif, dan angka 1, yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki laba cenderung persisten. Sehingga diperoleh hasil frekuensi atau banyaknya perusahaan yang memiliki simbol 0 atau memiliki laba cenderung berfluktuatif sebanyak 36 perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan laba yang cenderung persisten sebanyak 47 perusahaan. Sehingga volatilitas penjualan yang tinggi akan menghasilkan fluktuasi yang signifikan dalam pendapatan, dapat membuat laba lebih sulit diprediksi dan lebih sulit untuk konsisten dari tahun ke tahun. Untuk tingkat hutang, hutang yang tinggi ini berakibat rentan terhadap masalah keuangan dan mempengaruhi persistensi laba mendatang serta bahan pertimbangan para pihak eksternal. Kemampuan manajemen dalam sektor industri dalam menjaga kestabilan laba dari tahun ke tahun akan menjadi sinyal
bahwa laba tersebut persisten. Sedangkan ukuran perusahaan sebagai indikator variabel kontrol determinasi persistensi laba. Semakin besar perusahaan, maka laba akan semakin bertahan lama. Kesimpulannya, dari variabel volatilitas penjualan memiliki dampak negatif terhadap persistensi laba. Namun berbeda dengan tingkat hutang jenis industri yang memiliki dampak positif signifikan terhadap persistensi laba. Dan ukuran perusahaan yang memiliki dampak positif juga terhadap persistensi laba sebagai variabel kontrol. Hal ini memiliki implikasi terhadap analisis laporan keuangan, panduan pengambilan keputusan, dan memperkirakan estimasi laba pada periode berikutnya. Sayangnya, dari penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya kurangnya kelengkapan data perusahaan, terbatasnya hasil penelitian terdahulu terkait jenis industri terhadap persistensi laba, dan koefisien determinasi atau adjust R-square sebesar 47,5%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.